Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bolok. Bertemu lagi di channelnya Babehen. Channel yang membahas burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan burung menjadi juara. Oke, Bolok, kali ini Babehen tetap membahas burung tentang burung beranjangan. Nah, banyak sekali pertanyaan dari komentar-komentar di kontennya Babehen, beberapa di sosmednya Babehen, itu kenapa sih beranjangan itu sekarang harganya lumayan tinggi ya? Lumayan tinggi. Ya kalau mahal relatif ya, tapi harga beranjangan itu lumayan tinggi saat ini. Beberapa faktor yang membuat beranjangan itu memang harganya tinggi, khususnya di jenis Java. Itu yang pertama sudah pasti belum? Karena populasinya sudah hampir punah di alam. Artinya burung ini sudah langka. Bahkan mungkin ada beberapa dari bolo-bolo kicau mania atau breeder-breeder beranjangan yang ada di sekitaran Wates, yang ada di sekitaran lereng Gunung Merapi, itu mereka sudah mengatakan bahwa Java di alam itu sudah punah, sudah tidak ada. Ini salah satu faktornya. Akhirnya beranjangan itu kemudian harganya merangkak tinggi. Nilai ekonomisnya bisa dikatakan lumayan gitu. Kemudian yang kedua, selain burung ini langka, beranjangan itu termasuk burung yang bisa menirukan hampir semua burung belum. Selain suara dia itu juga merdu ya. Nah, selain suara dia itu merdu. Dan khususnya di jenis Java, burung beranjangan Java itu volumenya atau suaranya keras, walaupun burungnya ya relatif kecil ya. Maksudnya untuk ukuran burung yang suaranya keras itu dia relatif kecil loh. Jadi suaranya lebih besar daripada badannya, intinya gitu. Sehingga peminatnya juga banyak. Akhirnya kemudian ada beberapa atau komunitas-komunitas itu saling semakin banyak, semakin muncul, semakin berkembang. Di hampir seluruh kota itu sekarang sudah ada komunitasnya beranjangan. Yang ketiga, burung beranjangan ini adalah burung yang unik. Mungkin untuk para kicau mania saat ini, keunikan beranjangan ini adalah burung yang hidupnya di tanah. Sehingga burung ini hampir tidak pernah nangkring di dahan pohon atau di ranting pohon. Jadi dia mainnya di tanah. Bahkan cara jalannya pun itu beda dengan burung kicau yang lain. Kalau kita perhatikan, burung beranjangan itu di tanah itu jalan bolo. Begini. Tapi bolo-bolo kicau mania silahkan perhatikan untuk burung-burung kicau yang lain. Dia kalau di tanah itu tidak jalan begini bolo. Tapi dia loncat-loncat. Kayak misal kacer, murai, cucak hijau. Dia loncat-loncat kalau di tanah. Tidak jalan begini. Nah, pada saat dia nangkring di batu, itu ketika kita perhatikan dan kita lihat, dia terlihat gagah sekali dengan jambul yang indah. Nah, itu uniknya di situ tuh. Salah satu keunikannya. Dia nangkring di batu terlihat gagah sekali. Apalagi di saat dia nangkring kemudian sambil bunyi. Dia sambil berkicau. Wah, itu terlihat gagah sekali. Nah, itu keunikan yang kedua. Keunikan yang ketiga, di alamnya beranjangan itu dia berbunyi sambil terbang. Dia sambil terbang nih. Kalau bahasanya orang beranjangan namanya hovering. Dia terbang tuh sambil bunyi. Wow, sambil muter-muter gitu, naik turun begini. Dia tapi sambil berkicau terus, Bahkan sarangnya pun dia bikin lubang di tanah, bolo. Nah, untuk sebagian orang, ini mitos bolo ya, ini mitos. Ya silahkan, boleh percaya atau tidak. Dari beberapa mitos, burung beranjangan itu beberapa orang menganggap bahwa burung beranjangan ini adalah burung yang membawa hoki untuk beberapa orang. Nah, itu monggo, kalau itu silahkan disaring sendiri ya. Boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi yang jelas, burung beranjangan pasti akan membawa hoki bagi para breeder ketika berhasil menernakkannya dan berhasil menjualnya. Nah, itu jelas membawa hoki kalau itu.
Itu loh. Yang selanjutnya, yang Mbak Behen tahu sampai dengan saat ini, burung dengan postur kecil sekelas beranjangan Java itu, maksud Mbak Behen untuk sekelas burung kicau ya, karena burung kicau itu kan banyak juga yang ukurannya besar. Nah, untuk beranjangan dengan postur badan yang kecil, beranjangan termasuk burung yang umurnya panjang belum. Umurnya panjang sekali. Bahkan pernah Mbak Behen berkunjung ke salah satu teman, dia mempunyai beranjangan, beranjangan itu warisan dari kakeknya. Sementara kakeknya sudah meninggal, dan temannya Mbak Behen itu saat ini usianya kurang lebih di angka 40 tahun. Bayangkan loh, kalau dia sendiri adalah umurnya 40 tahun, ya kan? Berarti beranjangan itu diurusin sama kakeknya sebelumnya itu sudah berapa tahun? Ya paling tidak sudah bisa 60 tahun loh. 60 tahun atau 80 tahun. Dan itu terbukti. Walaupun memang terlihat tua, Tapi untuk burung yang posturnya kecil, ukuran badannya juga tidak sebesar burung kakak tua misalnya, atau burung-burung besar lainnya, dia umurnya relatif lebih panjang. Lebih panjang. Nah, ini juga yang memicu akhirnya banyak sekali para branches mania itu betah untuk memelihara burung beranjangan. Faktor yang selanjutnya yang bisa membuat burung itu atau beranjangan jenis Java itu mahal, karena burung ini unik dan karakternya juga unik, burung beranjangan relatif lebih, kalau dibilang susah mungkin terlalu ekstrim, lebih butuh perjuangan untuk membudidayakannya. Jadi ketika kita mau beternak burung beranjangan, kita butuh betul-betul butuh etos, butuh perjuangan, butuh ketelatenan, butuh kesabaran yang lebih ketika kita merawat beranjangan dibanding dengan kita beternak burung-burung yang lain gitu. Jadi tingkat kesulitannya memang lebih besar lah. Tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita beternak burung kicau lainnya. Kita harus menyelami banyak karakternya karena beranjangan itu mudah kaget. Untuk betinanya pun beranjangan itu birahinya mudah sekali hilang. Sehingga banyak juga para breeder branches atau breeder beranjangan yang 1-2 tahun belum berhasil. Bahkan ada salah satu peternak beranjangan yang sudah punya nama besar saat ini. Beliau baru berhasil setelah menyelaminya selama 2 tahun dulu. Dia terus mencari, akhirnya ketemu settingan yang pas, akhirnya berhasil. Dan itu baru ditemukan setelah 2 tahun merawatnya. Artinya memang tidak mudah, tapi bukan berarti juga sulit. Selama kita mau, insya Allah ada jalan. Katanya banyak jalan menuju Roma. Tergantung niat kita, tergantung juga kesabaran kita. Nah, faktanya saat ini sudah lumayan, ya dianggap banyak belum, tapi sudah beberapa bermunculan para peternak-peternak beranjangan, pemula-pemula yang sudah mulai berhasil. Kalau mungkin dianggap banyak seperti peternak misalnya burung kicau lain, misalnya kayak model kenari, itu ya tidak sebanyak peternak kenari, karena memang beranjangan tingkat kesulitannya lumayan. Nah, itulah paling tidak sedikitnya ada 6 faktor kenapa beranjangan jenis Java ini harganya lumayan fantastis atau lumayan tinggi. Itu yang membuat faktornya seperti itu. Gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah para breeder-breeder beranjangan bisa menikmati berkahnya. Yang sudah berhasil bisa menikmati berkahnya, dan alhamdulillah kita juga bisa senang, bisa belajar sama beliau-beliau, dan juga setidaknya burung beranjangan jenis Java tidak jadi punah karena sudah ada yang berhasil menernakannya. Ya, kita bisa belajar bareng bagaimana cara beternak beranjangan. Kita juga bisa belajar bareng bagaimana cara treatment dan mempersiapkan indukan beranjangan, sistem perkawinan dan sebagainya. Mbak Behen sudah buatkan video-video kontennya, ada di video-video Mbak Behen yang sebelum. Nah, bagi yang berminat mau beternak, ayo kita belajar bareng. Kita nanti juga akan mencari para guru, para suhu, para breeder yang sudah mumpuni untuk kita ambil ilmu. Itu loh. Oke? Sementara seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.